Oke, selamat malam teman-teman. Saat ini kalian sedang menonton IG Live dengan topik Be the Right Trader dengan bintang tamu kita, Hendy Santoso. Saat lagi kita akan mulai, kita langsung invite saja. Pertama dengan rekan saya, Kevin, dan Hendy juga udah join juga. Langsung aja untuk bisa klik invitation-nya, Hendy. Malam, Kevin. Malam, malam, malam Taufik. Cek-cek, ini suara masuk ya? Oke, aman? Oke, oke. Oke, kita sapa dulu teman-teman kita. Halo semua, selamat malam semua. Terima kasih udah join di sini. Yang Jumat malam juga kan, pada malam, mau weekend, terus mau ngulangin waktunya juga untuk join di sini, untuk kita bareng-bareng belajar lah dengan Hendy Santoso, salah satu professional trader. Sebentar ini kayaknya kok Hendy belum belum masuk. Kita undang dulu aja ntar. Hendy. Udah masuk. Udah nonton tuh. Wah, halo, halo. Hey, selamat malam, Ko Hendy. Malam, 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 Halo, Bro. Gandhi. Malam. Selamat, Halo, selamat malam, Bro Ko Hendy. Kevin. Halo, malam, Oke, malam. apa Gandhi. kabar, Ko Hendy? Ini lagi di luar ya? Lagi di Starbucks. Wah, mantap, Hah? boleh lah. Starbucks? Iya, Nongki-nongki lucu, Mantap. nongki-nongki tipis. Ya. Oke, oke, oke. Oke. Ya, tapi tetap kalau Hah? di luar tetap bagus ya sinyal ya. Maksudnya kalau ntar nggak bagus sinyal, tolong kabarin aja ya nanti, Hmm, biar nggak kita masalah, notice. nggak masalah. Ini maksudnya aku lebih jaga so kalau voice isolation-nya jalan gitu loh. Nggak ribut kan? Enggak, Nggak, aman, aman, jelas enggak banget sih. sih, jelas Aman, banget. aman, 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 aman. Oke, Oke, oke. Ada mau diumumin dulu nggak nih, Taufik? ntar. Iya, tadi ini mau nulis post komen tapi kehapus jadi. Oke, jadi ini mungkin teman-teman juga saya juga mau izin kenalan dulu. Nama saya Taufik dari Cuans. Di sini kita akan melakukan IG Live terus bareng dengan Ko Hendy, teman-teman juga tahu Ko Hendy semua. Dan selama acara nanti ini, selama mungkin kurang lebih 40 sampai 60 menit ke depan, kita akan ngobrol dengan topik Be the Right Trader. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan sambil jalan langsung aja tanya di kolom Q&A supaya nanti nggak ketumpuk lah komen-komennya yang ada di sini. Pertanyaannya nanti bisa kejawab di situ. Yang kedua, kita punya giveaway yang menarik berupa buku untuk 2 orang pemenang. Caranya gampang banget, bisa langsung screenshot IG Live ini, posting ke IG story teman-teman, mention IG Join Cuan sama IG-nya Hendy.Santoso, ada di pin komen tersebut. Lalu tulis caption semenarik mungkin, kita akan pilih besok pagi untuk 2 orang pemenang yang beruntung. Bukunya bagus, itu buku favorit lah, mungkin kau ini juga udah tahu, ini buku technical Analysis for Mega Profit by Edianto Eng. Jadi sangat recommended dan teman-teman bisa belajar dari situ mengenai technical analysis gitu. Jadi kalau ini kita ini aja ya santai ya. Kita pengennya ngobrol Iya. juga yang nggak terlalu berat-berat. Kalau mau sambil minum kopi, aku juga sebenarnya ada kopi, jadi biar nggak ngantuk. Jadi Apa sih? kita santai. Iya, iya. Aku air putih aja. Halo. Iya. Nah, by the way, ini di atas ada apa? Lagi ganti background, Taufik. Siapa tahu ada yang mau naruh Oh, brand-brandnya ayam geprek apa gitu. ini di atas memang sengaja diwarnain putih, masih kosong, belum Iya. ada Jadi brand-brand Kita nih, siapa tahu dari kan. cuans kita mau naruh, siapa tahu ada yang mau advertise. Ya nggak, sambil santai aja, santai aja. Oke, oke, oke. Thank you. Nah, malam ini tuh teman-teman, ini spesial nih kemarin. Aku ngobrol-ngobrol sama Ko Hendy gitu ya. Enaknya nggak panggil Bro Hendy, Ko Hendy, atau gimana nih? Panggil Bro bebas. kali ya, biar kita lebih santai kali ya, Bro. Panggil boleh, manggil Ya. nama pun nggak apa-apa. Nah, eh kemarin mikir-mikir kita mau topik apa ya, topik apa ya. Biasa kan kita mikir begitu ya. Nah, terus si Bro Hedi ada kasih satu pandangan topik yang menarik karena topik ini rasanya jarang banget dibawa kalau IG Live. Kalau Iya. hari ini KMY juga ada live ngomongin market, nanti si B ngomongin market lagi, ini si C ngomongin market lagi. Nah,
Kita malam ini ngomongin Be the Right Trader. Ini udah bener-bener kasih satu kalimat yang menurut kita very strong gitu ya, Be the Right Trader ini. Yang aku kemarin juga banyak ngobrol sama Bro Hendy juga gitu. Yang kita tahu sekarang itu banyak banget, mungkin trader-trader mandiri ini udah banyak ya, karena udah banyak literasi di market. Bukunya Pak Edianto Ong. Terus Oh, mungkin sekarang dari YouTube juga udah banyak nih, misalnya belajar technical analysis, divergence segala macam dan yang lain-lain lah. Ya kan? Candlestick pattern, chart pattern. Mungkin sekarang kalau bicara, aku pernah ngobrol-ngobrol sama salah satu bandar gede. Waktu itu bandar MG nih ceritanya, ya kan? mhm, Cerita-cerita 5 tahun yang lalu itu namanya trader untuk mencari chart pattern apa segala macam itu susah banget gitu. Tapi ya, beda gitu ya di tahun 2021, 2022 itu informasi udah di mana-mana. Dulu mungkin kelas teknikal tuh buka 3 kali pertemuan 5 juta di hotel gitu ya, kalau zaman dulu begitu. Kita mesti berangkat ke kota Jakarta lah, apalagi di luar kota. Tapi sekarang it's very easy gitu ya. ya, Informasi udah didapetin. Nah, yang menjadi problem sekarang, yang unik adalah begitu banyak literasi ilmu-ilmu analisa baik fundamental maupun teknikal. Tapi banyak sekali yang masih nggak bisa trading. Jujur nih, Hmm. kadang-kadang aku juga suka apa ya bicaranya ya, salah ambil posisi lah, ya kan? Salah ambil posisi gitu. Nah, mungkin kalau dari sini Bro Hendy kira-kira mau share dulu nggak nih, kira-kira pandangannya seperti apa sih? Apa sih yang disebut trader dan how to win gitu loh? Karena kita nggak cuma trading in out, tapi porto kita juga growth. Ah, mungkin bisa di-sharing ya, Bro. eh, sebenarnya oke, begini sih, kalau untuk trader sendiri kan itu sebenarnya kita Ah, bisa sebut itu sebagai investor ya, mungkin lebih oke kalau di stock market, ya kan. Nah, di mm, satu sisi, bagaimana kita supaya bisa win dan portonya growth, ya. Nah, ya. barusan sih aku tadi pagi sih bener-bener tadi pagi itu ada salah satu member dari Sukor itu Japri. Katanya, wah Hmm. makasih nih Ko Hendy, eh, porto saya bulan Februari gain 3,6%. Ya, Bulan Maret kemarin tutup gain 3,6%, which is that's good, right? Berarti itu kan ya. bagus banget. Lu 1 bulan lu bisa 3%, berarti kan lu udah mengalahin bunga deposito. Kita ngomongin deposito Ya, aja lah ya. Untuk Iya, mungkin iya. beberapa mungkin teman-teman ada yang belum ngerti, mungkin nanti ada reksadana apa itu kan nanti kita jelasinnya panjang banget lagi. Kita ngomongin deposito mm-mm. aja. Jadi Iya. lu 3% 1 bulan, anggap deh tiba-tiba ternyata market lagi bear, ya kan? Tiba-tiba market bear, lu nggak trading, misalnya 2 bulan lu nggak trading. Habis itu Mm-mm. dalam 1 tahun akumulasi lu trading hanya 10 bulan. Berarti tiga Mm-mm. persen kali 10%, kali 10 bulan itu kan gain 1 tahun dari portol kita sendiri kan sudah 30%. Which is that's good, right? Bagus banget Mm-mm. gitu. Belum dikurangi nanti kalau Yes. ada loss atau ada apa. Ya bersih-bersih 20% lah. Ya dah. Ya. Nah, tapi bagaimana kita bisa ngikutin eh, porto supaya dia punya porto itu dia bisa gain gitu loh. Berarti kan kita harus Mm-mm. choose the right sector, Ya. pilih sektor yang benar. Iya. Nah, contoh kayak kemarin habis ada war dan sebagainya, oh komoditi boom, tiba-tiba komoditi pada Ya. naik semua. Nah, kita sebagai trader gimana? Kita sebagai trader adalah pertama kita harus tidak menghilangkan bahwa tidak perlu harus fear of missing out. FOMO itu harus dihilangin dulu. Kita analisa dulu. Mm-mm. Oh, kita kembali ke technical analysis. Oh, ini dia gain sebenarnya dari gain dia sekarang itu apakah masih ada potensi untuk naik lebih tinggi atau hanya mungkin sebatas segitu aja gitu loh. Jadi risk and rewardnya mungkin 1:1 atau 2:1. Jadi risknya eh, mungkin 50% atau bahkan 30%. Itu kan kurang oke ya. Mm. Nah, jadi kita choose the right sector. Jadi itu yang akan membuat sektor porto kita tuh bisa growth.
Makanya itu kenapa kita bisa win di porto itu, di saham tersebut. Bukan sekedar kita hanya, oh hari ini flow-nya kemana, kita lompat sana, lompat sini. Ya mungkin uh, Prof. Taufik mungkin udah mahir, Ko Kevin mungkin udah mahir. Kita kan tinggal lompat sana, lompat sini kan enak. Tapi kan kalau investor baru itu kan tidak bisa seperti itu, ya kan? Ya, Nah, ya. jadi dia harus tahu dulu nih, oh sektornya seperti apa, keadaannya seperti apa, baru di drop down apa yang lagi inflow nih, apa yang lagi bagus. Nah, pertama kita mindset dulu. Mindset kita harus benar. Ketika mindset kita udah benar, otomatis kita perlu ada namanya fondasi fundamental ataupun fondasi technical analysis. Ketika sudah, barulah kita eksekusi. Nah, kebanyakan trader yang saya jumpai itu adalah mereka takut coba gitu loh. Jadi takutnya coba itu bukan takut cenderung, bukan takut kayak takut apa ya, maksudnya takut tuh uangnya tuh loss gitu loh. Benar nggak? Jadi misalnya, gue udah masuk, misalnya gue tembak 10 juta dengan berharap gain porto apa supaya saham saya ini bisa gain misalnya minimal 5% atau 10% lah. Berarti kan udah kasih saya 1 juta. Itu udah which is good. Tapi orang itu kadang cuma cenderung mikir targetnya. Dia nggak lihat tuh loss. Dia nggak lihat tuh apa resikonya sebenarnya ada juga. Jadi menurut saya kita harus coba, tapi pun cut loss kita harus disiplin gitu loh. Jangan sampai aku udah masuk nih, tapi Hendy masih bisa spare sampai berapa? Nah itu sebenarnya mentality kita, kadang mindset kita yang memberikan kayak gini deh, kita ngomong ilmu psikologi ya. Ilmu psikologi yang saya tahu itu kan dari otak kita kan terdiri dari 3. Itu ada otak besar, otak kecil, ya kan, sama batang otak. Nah, sebenarnya otak kita itu didesain untuk melindungi diri kita. Benar ya? Nah, ketika kita takut sesuatu, otomatis kan otak kita memblok nih. Ini nanti lu nanti loss nih besar nih. Atau mungkin nanti gua nanti nggak loss, nanti malah terbang. Ya kan? Nah, itu yang menjadi satu permasalahan. Nah, cara untuk menghilangkan itu bagaimana? Ya cut loss tanpa perasaan gitu loh. Cut loss ya cut loss gitu loh. Benar ya? Misalnya risk kita misalnya 2% ataupun risk kita dari 10 juta, risk kita hanya bisa 100.000. Berarti kan belum sampai 2% kan? Nah, lu udah bisa cut loss. Kalau lu hanya risknya 100.000, lu cut loss. Lu mau nggak peduli dia minus ke berapa, lu cut loss. Tapi kalau lu choose the right stock dengan right sector, itu akan balikin 100.000-nya. Seperti itu. Gitu sih. Oke. Ini tadi ada yang menarik. Ada masalah FOMO, fear of missing out, nih, ya kan? Aku rasa ini nggak mungkin bisa istilahnya apa ya? Kayaknya di dunia nyata pun gitu, ya ini sebenarnya kita ngadepin dunia nyata gitu. Maksudnya di luar market gitu ya. Di luar market FOMO itu juga terjadi. Entah itu nanti kita ada baju lah keluaran baru yang kita hobi, atau sneaker, biasanya yang hobi sneaker FOMO itu selalu terjadi. Dan hal itu juga terjadi di market ya, Bro Hendy ya. Nah, menurut Bro Hendy, untuk FOMO ini apakah kita harus menyikapi dengan kita avoid atau kita ikut dengan small risk nih? Karena aku mendengar ada beberapa juga yang waktu itu aku sempat dengar boleh tuh FOMO gitu kan, tapi misalnya biasa masuk 10 juta masuknya cuma 1 juta atau 2 juta gitu, jadi 8 jutanya sisanya masih di bawah gitu. Itu gimana tuh kalau pandangan kayak gitu tuh, Bro Hendy? Sama ini Vin, selain FOMO juga satu lagi, itu kan kalau FOMO kan udah kejadian ya, jadi udah naik terus kita pengen ikutan kereta gitu. Ada lagi mungkin kayak afraid to entry, harganya turun, ini padahal sektor bagus misalkan kita ada sentimen yang bagus, tapi kok harga
nggak merespon untuk itu, jadi kayak turun terus. Jadi kita Ya, kayak mau yakin ini harusnya bagus, tapi kita nggak mau entry. Akhirnya apa? Akhirnya Ya. malah rebound dan jadi FOMO gitu. Jadi betul, mau nggak mau kayak kayak bos malakamal gitu. Jadi kayak mau betul, entry mau entry takut, mau FOMO takut betul, Ya, ya. kebantai juga misalkan. Nah, betul, betul. Oke. Menurut saya kecenderungan manusia itu sebenarnya dari sifat dasar manusia itu kan pengen cuan cepat. Masuk market itu Ya, pengen cuan cepat. Nah, ya. itu yang eh, Itu bener satu banget. satu stigma yang menurut saya itu betul, tapi in the right place gitu loh, Ya. in the right hmm, price. Jadi di harga yang tepat, di tempat yang tepat, dengan momentum yang tepat, itu bagus, boleh. Tapi kadang kan kayak Hmm. si Ko Kevin bilang, oh banyak dari bisnis luar juga kita FOMO gitu loh. Ya, aku setuju kayak di Pontianak tempat aku sendiri, waktu itu mhm, warkop kan tidak terlalu booming ya. Awal-awal kan aku melihat nih, itu awal-awalnya kafe. Satu buka kafe ramai, Hmm. tiba-tiba semuanya menjalar. 1 meter, satu meter, Ya, satu gitu kan. Kayak dulu ada apa ya, semuanya namanya, kafe. cappuccino cincau atau apa gitu kan. Nah, sekarang Hmm. ada Hmm. warkop. Di mana-mana buka warkop, tempat orang nongkrong dan sebagainya. Tapi apakah itu cuan? Kan belum tentu. hmm, Bisa aja dia hanya ya gali ya, lubang, tutup lubang. Nah, Hmm. 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 sejak kapan sih sebenarnya good apa kita boleh avoid nggak sih? Sebenarnya tidak perlu avoid. Kalau ternyata memang dari sisi market itu memungkinkan untuk rally lagi dan kita melihat nih, oh dia baru rally berapa lama? Kan Ya. kita bisa lihat history itu, history berapa lama. Hmm. Oh dari kita melihat nih dari yang kafe, dia tahan berapa lama sih rally-nya? Kita Hmm. sama juga dengan Hmm. emiten. Kita lihat historinya. Oh, waktu itu dia rally sampai berapa bigger berapa ratus persen itu sebenarnya berapa lama. Nah, kita bisa tentuin. Kalau ternyata dia hanya rally-nya baru 1 minggu, nah kita bisa cari Hmm. supportnya di Hmm. mana, nah, kita bisa entry. Kalaupun, nah makanya kembali lagi ke awal, mereka kenapa avoid untuk entry? Sebenarnya mereka takut untuk cut loss. hmm, Ya, ya, ya. Maunya itu kalau entry gua langsung cuan, Ya, betul ya. ya. hmm, Benar, Nah, benar, itu benar. menjadi satu sebenarnya why your portal cannot grow. Kenapa portal kita nggak bisa grow? Itu sebenarnya salah satu faktornya itu adalah ketika eh, harga disupport dan ternyata dia lagi disupport nih, sebenarnya lagi disupport dan Hmm. ternyata dia jebol, lu kenapa nggak cut loss gitu loh. Hmm. oh, oke, Hmm. ya, Oke. Kalau ternyata dia disupport dan lu entry, ya kan? Berarti kan pilihannya Ya, dua, dia rebound atau dia stop loss turun. Nah, kita iya. melihat lagi dari sektoral. Ternyata sektoral itu mendukung. Oke, kita masuk. Ternyata sektor itu masih hot nih. Kita masuk hmm, dengan ya, harapan kita bisa gain lagi dong. Nah, ketika Hmm. sektor itu ternyata tiba-tiba kita jebol, ternyata dengan volume yang kecil, low volume itu yang kita tahu yang volume price analysis dari Anna Cowling mhm, Ya, itu kan sangat sangat anak jelas ya, calling. itu menjelaskan, sangat Hmm. jelas dan Hmm. itu menjelaskan bahwa harga naik dengan volume yang tinggi berarti itu adalah valid. Kayak Sehat, ya. Trennya sehat. mhm, Hmm. Prof Taufik kan Ya. pernah jelasin waktu itu di support juga ya, ya kan. Hmm. Nah Hmm. waktu habis ya, itu ya, kalau ternyata price-nya turun tapi volumenya kecil, mini-mini gitu, nggak ada yang eh, nggak terbentuk volume yang gede, berarti kan itu sehat. Yang membuat itu tidak sehat adalah ketika harganya naik tapi tidak ada yang beli nih. Ya. Kenapa harganya Volumenya naik volume, kecil, tapi harganya naik. ya, Hmm. itu sebenarnya kalau kita analogikan ke pasar, kalau kita berbisnis ya, aku selalu Ya, menganalogikan kita lagi trading, itu sebenarnya kita lagi berbisnis. ya. Kenapa? Karena ketika contoh nih, contoh kayak minyak goreng, kenapa harganya bisa naik? Berarti ada yang timbun barang, benar ya? Hmm. Kemudian dia ya, distribusi nggak secara masif? Tidak. Dia distribusi kecil, 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 makanya dia bisa besar. Kalau harganya naik, dia soalnya lebar.
Nah, tapi pertanyaannya, Hmm. itu sehat nggak? Nggak Ya, sehat. ya. Waktu kecil-kecil sehat. Nah, begitu juga dengan kalau ternyata dia timbun nih, contoh perang di Rusia dengan Ukraina. Kalau US ternyata mau bantu Ukraina, dia kan tinggal lempar aja mata uang Rusia banyak ke market. Itu kan harganya langsung drop, Ya. ya kan? Nah, itu Ya, ya. sebenarnya itu berarti kan penurunan harga tapi dengan volume yang gede. Nah, berarti Mm-mm. itu yang mempengaruhi nih, itu yang jelek. Jadi kita harus ingat empat hal ini. Harga naik tapi turunnya kecil, itu nggak masalah. Kadang kan orang kan ketika udah turun kan panik duluan. Ya, Ketika ya, bidnya ya. dicabut gitu kan. Udah panik duluan. Tapi sebenarnya itu dimakan apa dicabut gitu loh. Hmm. Ya kan? Nah, jadi Ya, ya. kalau apakah kita perlu avoid? Menurut saya, sometimes kita perlu avoid, sometimes kita nggak perlu avoid. Kapan sih kita harus avoid? Ketika sudah banyak yang ngomong. Contoh, lu ke Hmm. mall A, lu ketemu temen lu, ngomong hal yang sama. Lu ke mall B, ketemu temen C, ngomong hal yang sama juga. Nah, itu lu udah siap-siap, lu jangan masuk gitu loh. Contoh kayak dulu Hmm. kasus Antam itu kan satu Indonesia kan ngomongin semua kan. Ternyata Ya, yang ya. itu Antam, margin call Antam mau ke turun. 4.000. Iya. Nah, gitu. Itu menjadi satu masalah Hmm. sebenarnya. Oke, oke, Gitu. oke. Ini ada yang menarik ya. Mungkin kita back to basic lagi ya. Ya, eh Mungkin Bro Hendy juga mau bisa bantu jelasin juga ke teman-teman. Kan selama ini jadi sebenarnya selama ini itu banyak sekali trader-trader ataupun ya investor-investor gitu yang berpikir tuh bahwa analisa baik teknikal maupun fundamental ini sebenarnya adalah puncak dari piramida gitu ya selama ini gitu. Sorry, bukan puncak tapi istilahnya sorry bukan puncak tapi bagian terbesar dari satu piramida gitu kan. Bahwa metode atau analisis dan segala macam. Nah, kalau di malam ini gitu ya, kan ada tiga tuh kalau piramida tuh, ya kan, ya, ya. mindset, ya kan, uang, money, dan metode gitu ya. Nah, artinya kalau kalau dalam kondisi seperti ini sebenarnya yang paling penting untuk menjadi seorang trader itu mindset dan money management ya, Bro Betul, Hendy ya, berarti ya. betul, betul. Kenapa money management itu penting? Karena Mm-mm. begini, ketika misalnya kita kan namanya kita beli sesuatu itu sebenarnya itu kan berharap harganya naik kan, dan kita Ya. jual di harga atas supaya kita bisa cuan. Kan konsepnya seperti itu, Mm-mm. konsep sederhananya. Nah, Mm-mm. kenapa money management itu penting? Karena kita tidak pernah tahu kapan barang itu akan diangkat. Harga Mm-mm. itu akan Mm-mm. naik kan kita tidak pernah tahu. If, Mm-mm. kecuali you have a lot of money. Banyak lu bener-bener kayak market maker lah. Nah, lu bisa kayak gitu. Lu bisa nentuin kapan Mm-mm. harganya naik, kapan ini enggak. Tapi dengan lu have a lot of money, kan berarti kan lu harus masukin nih uang sebesar berapa sejumlah ini masuk ke market. Itu kan tidak bisa one click gitu loh. Kan nggak bisa. Ya, ya, ya. Kita mesti kita mesti pelan-pelan beli, pelan-pelan beli, pelan-pelan beli. Nah, itulah namanya sideway, masa sideway. Nah, bagaimana kita masuk ke pemikiran kita supaya money management itu penting. Kita bisa melihat by technical analysis. Kita melihat Hmm. kembali gitu loh. Kita melihat kembali, oh ini sebenarnya fasenya lagi fase apa sih? Fase akumulasi kah? Fase reakumulasi kah? Ataupun fase distribusi ataupun fase markup. Nah, kalau ternyata Mm-mm. dalam fase markup dan kita nawar itu sebenarnya eh, satu kecenderungan yang kurang tepat menurut saya. Hmm. Karena dia lagi rally Hmm. nih. Lagi rally. Ya. Lagi naik terus Karena dia markup lagi ya. rally. Masa 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 kita mau nawar, oh, gue tunggu di support lagi leh. Di leg mana Mm-mm. nggak dapat nih. Mm-mm. Ya kan, makanya kembali ke Mm-mm. Mm-mm. pertanyaan Ko Kevin tadi tuh. Aku boleh FOMO nggak sih Mm-mm. dengan masuk Mm-mm. misalnya?
dari porsi aku 10 juta, aku masuk dulu sejuta. Boleh, kenapa tidak? Hmm. Kenapa tidak? Karena kita masih ada 9 juta peluru kita. Hmm, Benar hmm, nggak? hmm, hmm. Nah, Mhm. tapi yang menjadi PR adalah ketika lu udah masuk nih 9 juta dan ternyata dia Ya. jebol, lu tidak ada peluru lagi. Hmm. Mhm. Berarti Pertanyaannya, artinya money pertanyaannya management ya. artinya kan berarti lu punya main dengan lu punya money itu kan harus korelasi. Urusan dia jebol Ya. support lagi, berarti kan kembali ke method. Why Ya. mine is korelasi dengan uang. Uang itu susah Uang. dicari. Hmm, 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 hmm. Makanya kita harus memiliki satu pemikiran yang jernih untuk mengelola uang ini. Hmm. Ya, ya, Method itu ya. gampang, analisa semua orang bisa kok. Support yang nggak jauh-jauh lah, anggap misalnya support total fix misalnya harganya di 210, support di Ya. Kevin misalnya 208, support saya 212, ya kan range. Ya, Ya masih ya. deket satu dua Mhm. tick ya Range. oke Hmm, hmm, lah hmm, gitu hmm, loh hmm, kan. hmm. Nah, Hmm. tapi Iya, kalau Beda, ternyata dia beda. jebol, pertanyaannya lu berani cut loss nggak? Ya. Gitu. I Nah, see. Bro Hendy ngomongin cut loss nih. Hmm. Aku banyak apa ya nemuin beberapa teman-teman trader juga yang Hmm. misalnya posisinya, let's say dia punya portfolio anggap 100 juta gitu ya. Nah, Hmm. kemudian mungkin dia tuh lagi sangkut sekitar 80 juta, yang akhirnya portfolionya dari 80 juta ini mengecil Ya. gitu. Dia mungkin sekarang minusnya jadi minus mungkin dia 80 juta itu pegang, anggap pegang 4 lah ya, 4 emiten ya. Masing-masing Hmm. emiten tuh minusnya kayak 30%, 40%, 50%, ya, Ya. sekitar segitu gitu kan. Ya. 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 Nah, jadi dari 100 juta tadi, mungkin cashnya sisanya 20 juta gitu. Oke. Nah, Hmm. pertanyaannya, kira-kira untuk menyikapi yang seperti itu tuh gimana nih dari Bro Hendy nih? Apakah memang tadi kalau trennya kurang oke, udah cut loss, cari lagi emiten lain dengan artinya kan capital kita berkurang gitu ya? Atau Hmm. uh, ya entah top apa gimana nih Bro Hendy nih kalau nanggepin yang hal seperti itu? Kalau prinsip saya itu Mm-mm. kalau saya sendiri, misalnya saya masukin uang segini, saya kelolalah segini Ya, gitu. Misalnya ya. contoh saya punya uang 1 miliar, saya mau kelola uang satu Mm-mm. miliar ini menjadi 2 miliar, tapi ternyata sangkut. Mm-mm. Nah, itu kan Ya. berarti kan kembali ke trading plan kita di awal, Mm-mm. benar ya. Nah, ada Ya. beberapa cara. Satu, kita bisa top up. Kalaupun ternyata eh, kita kalaupun ternyata kita masih ada uang dan ternyata uang yang kita masukin ke RDN itu hanya sedikit, kita bisa Ya. top up lagi untuk average Ya. down. Pilihan pertama. Pilihan kedua, Mm-mm. kita kita tidak ganggu gugat apa yang ada di Porto A. Kita start the Mm-mm. new one with Porto B. Oke. Menarik ya, menarik ya. Oke. Ya, Kita ya, start the menarik new ini. Ini one, menarik nih. kita start the new one with Porto B. Otomatis kan ini kan lagi loss nih. Misalnya Ya, contoh dari 100 juta, kan tadi kan dia sisa 20 juta kan. Berarti ya, 80 jutanya anggap dia nyangkut misalnya. Minus 10%. ya, Berarti kan 8 ya, juta. Benar ya, ya, minusnya 8 juta. Oke, ya, sekarang lu mau average down nggak? Kalau 10% masih oke, tapi kalau dia udah minus 20%, berarti kan sudah 20 juta minusnya. Which is itu ya, kan udah sekitar agak segitu. dalam. Kalau kita cut loss itu kan Mm-mm. lumayan sakit ya. Benar Iya, ya, iya. agak sakit. Nah, Biasanya pilihan begitu tuh kedua, penyakitnya tuh. pasti. Pilihan kedua yang aku tahu, yang aku biasa terapin itu adalah aku ada beberapa sekuritas. Why aku punya beberapa Oke. sekuritas, tapi bukan untuk nampung barang ini ya, Mm-mm. bukan untuk nampung barang ini, tapi aku eh, top up lagi dengan dana yang sama, aku masukin ke Porto B. Kita cari Oke. emiten yang bisa gain, berarti 20%, berarti dia harus butuh sekitar 25 sampai 30% Dua gain. puluh, iya, iya, 25 Benar sampai nggak? 30. 25 sampai Benar, benar 30 segitu. persen. Nah, kita masukin uang 80 juta juga ke Porto B Mm-mm. ini. Nah, ketika dia sudah gain, naik, anggap deh, contoh, dia dari 500 turun ke 400.
ya kan? Nah, Mm-mm. kita nggak mau average down di 400, angkanya jelek deh katanya gitu kan. Ya, ya. Ternyata dia makin markdown, makin markdown, ternyata dia support kuatnya itu di 300 misalnya. Mm-mm. Kita masuk lagi nih, uang ini masuk ke Hmm. porto B dengan average 300. Ini kita floating loss ya. Yang porto Ya, A ya. kita pasti floating loss dengan Yang average portal A, ya. 500. Portal. Kita anggap kiri kanan aja lah ya, biar enak lah ya. Jadi Ya, Iya, iya. ya, porto ya. A ini kan lagi di 500. Dia kan turun ke 300, otomatis kan lu minus dalam. Ya, Lu kan benar. nggak mungkin cut loss. Ini sudah nggak mungkin cut loss. Lu average down pun lu nggak apa harus punya dana yang sangat gede, dan lu nggak mungkin di harga 300 lu average down, tidak mungkin. Mm-mm. Mm-mm. Jadi solusinya adalah porto B kita siapin masuk deh, anggap dengan kita sudah analisa dan sebagainya, apa semuanya oke, fundamental oke, kita masuk di 300 Mm-mm. dengan dana 80 juta, anggap contoh lah ya 80 juta. Oke, Mm-mm. Mm-mm. udah bagus, dia naik nih, anggap 300 naik ke 400, berarti G-nya berapa tuh? 300 33%. 33%. Sepertiga ya. Ya, iya, Iya. sepertiga, 33%. berarti sudah 33% loh. Mm-mm. 33%. Sedangkan yang 500 ini dia turun ke 400, berarti kan dia minusnya berapa? 25% itu. Nah, kita sudah surplus tuh. 33% Ya, kurang ya. 25%, kita udah surplus nih, 8%. Mm-mm. Lu Mm-mm. cut loss gak? Yang porto B ini lu cut loss gak? Cut Yang loss gak? porto B ya taking profit. Oh, sorry. Porto A. Ya, Porto porto A A, cut loss, cut loss. cut loss. Cut Berarti loss. minusnya ini kan lu udah ditambal dengan porto B. Kalau lu Hmm. gabungin, berarti kan sudah plus 8%. Ya, ya, Dan lu ya. tidak perlu khawatir dengan ekspresinya lagi. Dan lu punya mindset itu sudah beda. Ketika lu I see, lu I see. terganggu dengan lu punya mindset. Mindset itu kadang orang terganggu dengan ekspresi. Ya, Aku ya, lagi ya. bantuin satu teman yang ada di SAG, itu samenya nyangkut agak tinggi. Aku suruh dia average down. Mhm. Aku suruh dia lagi average down, dia tanya saya, ini masih bisa ke average saya nggak? Nah, itu kan menjadi satu mindset yang ganggu nih. Ini Hmm. bisa nggak sih ke sana? Tapi kalau kemarin di Same ternyata dia beli di 350, kemarin dia naik ke Hmm. 450, itu kan which is kan 100 udah poin ya. beda kan? Ini Ya, mungkin ya. lagi turun, tapi ini kan otomatis naik lagi. Yang ini dari bawah dia Mm-mm. naik ke atas gitu loh. Kalau Mm-mm. Mm-mm. dibarengin dengan modal yang sama, lu udah cuan. Ya, ya, Kalau lu ya. 500, lu beli dengan modal yang sama di bawah, dengan misal anggap deh lu di 500 average 1 juta, 100 juta. Lu Mm-mm. average di 500. Mm-mm. Lu beli lagi 100 di 300. Berarti kan lu average-nya di 400. Ya, ya. Sekarang masalahnya 300 ke 400 kan lumayan jauh. Dia naik Mm-mm. sampai 400, kemudian dia turun, itu kan sudah aduh, baru BEP. Ya kan? Ya, ya, ya. Tapi kalau kita porto A, kita naik nih, kan hijaunya tuh enak gitu loh. Ya, ya, Orang ya. udah Porto yang hijau, satunya orang tadi kan naik udah gitu hijau. ya. Iya. Mm-mm. Kalaupun Mm-mm. ternyata dia anggap BEP misalnya, tapi dia tuh cut loss, tapi udah dengan hati yang senang. Kenapa? Karena dia satu ini cuan loh, aku cuan loh dari 300 ke 400, meskipun yang ini merah. Ya, ya, ya. Iya. Kebayang, kebayang, kebayang. Bisa Nah, Apa Porto kalau berarti ya. Visa Porto itu yang jauh lebih. Kalau menurut saya, kalau memang udah nyangkut dalam banget, ya udah lu Visa Porto aja. Kalau memang emiten itu masih oke banget ya. Mm-mm. Tapi ingat, ini ya, jangan ya. harus cut loss. Kalau lu udah cuan, lu harus cut loss gitu loh. Tapi kalau ternyata yang Porto B ini, kita melihat nih, ini masih ada potensi, kita kok boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Yang penting ini lu cut loss duluan. Ya, 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 ya. Mengembalikan ini ya, mengembalikan Nah, psikologis ya. betul. Oke. Nah, ini kan ada dana sisa nih. Ini kan ada dana sisa nih Porto A. Ya, Kita ya, mau ya. ngapain? Kita pindahin ke Porto B, ataupun kita beli harga yang sama dengan emiten sama. Berarti kan ini kan udah gain 30% Porto B. Tapi ini baru mulai nih.
Ini nanti sama-sama naik kan enak. Tapi Iya. kalau ternyata dua-duanya kena trailing stop cut loss, lu udah cuan. Kalau nggak pun BEP selisih-selisih dikit lah ya. Ya, cincai lah. Iya, iya cincai gitu ya. Nah, oke. Eh, itu kan tadi kalau metodenya kita punya cash nih kok, istilahnya Ya, nih bro. Iya betul. kan? Tapi mostly itu nggak semua trader itu punya extra cash gitu. Betul, betul. Kalau menurut Bro Hendy, ini contoh ya, banyak tuh Ya, yang ya. kejadian tuh kenanya tuh di saham yang kena itu yang gede tuh di saham satu Antam, BRIS ya, yang waktu itu Ya, rame, KF tuh ya, masih ada tuh yang nyangkut di ya, 7.500. ya. Ya, kemudian ada Argo Bank Argo Digital, juga. Hmm, Agro juga waktu itu sempat. Agro ah. ya. Bank Digital tuh, BABP lah, Baca apalagi tuh, dari Hmm. isunya mau ke 1.500, Konstruksi, 2.500, konstruksi, konstruksi, ya. SWL. Ya, Nah, itu kalau memang udah type cash, apakah memang harus ya udah better cut loss, cari lagi yang baru karena mungkin opportunity yang baru bisa lebih cepat, atau memang ya udah tinggalin dulu yang potensial, atau gimana gini bro, menurut lu bro? itu cara satu. Oke, itu aku Heeh. setuju cara satu. Tapi aku punya satu Mm-mm. cara, tapi agak capek. Oke, gimana Cara gimana gimana, cara menarik nih, kedua, menarik. cara kedua itu lu kan berarti kan lu dengan 80 juta lu anggap minus 10%. Berarti kan which is lu Ya, butuh eh enggak loh. Lu kalau nyangkut KF Antam sih hitungannya udah 50% ya. iya udah Hitungannya 50% Iya. makanya. 30-50%. Oke, sekarang begini. Lu sisa dana 30 juta. Ya, Satu, pertama, lu harus janji sama diri lu sendiri, gua harus disiplin. Minus 1%, ya, minus 1%, gua cut loss. Tapi, ya. dengan 20 juta ini, kalau ternyata lu nggak bisa ambil banyak, maksimal cuma satu emiten. Kalau saya ya, Mm-mm. maksimal cuma Ya, satu Hmm. emiten. Jadi, begini, ini kan otomatis kan yang Antam ataupun yang KF ataupun whatever it is lah. Ini kan lagi minus mm-mm. dalam nih. Ya, Ini 20 juta, ini kan kecil banget dananya. ya. Ya kan? Aku nggak menyarani margin ya. Aku nggak pakai margin di sini. Kalau mau Mm-mm. pakai margin, Mm-mm. aku nggak tanggung jawab deh. Ya kan? Tapi dengan 20 juta ini, kalau lu bisa cari ini yang saya lakukan. Ini yang benar-benar aku lakukan di 2021 ketika gue nyangkut di Antam. Jadi Oke. begini, dana gua ini kan sisa sedikit. Gua cari Ya, dari semua stok yang mana yang paling bagus. Waktu itu kan digital bank lagi oke, ya ya, kan? Nah, gua cari digital bank yang paling bagus dan dia bisa potensi beggar. ya. Oke? Hmm. Tidak perlu kita hold lama, tapi lu bisa take stock gitu loh. Mm-mm. Beli di support, jual di resist, beli di support, jual di resist. Contoh, hari pertama lu cuan nih dari 20 juta ini cuan 1 juta. Yang Ya. minus ini lu cut loss 1 juta. Oh, oke, 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 oke. Ya, dapat ya. Ya, 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 Ini ya. otomatis kan tetap 20 juta, tapi ininya kan sizingnya kan mengecil. Ya, ya, benar, benar, benar. Lu 20 juta lu trading lagi, kalau ternyata besok loss, lu cuma loss 1% ataupun 2%. Ya, Itu ya, gampang dicari. Itu dengan lu beli saham yang disupport, bener-bener disupport dengan analisa yang benar, lu tarik ke atas, BEP kok. ya, ya, setuju, Pokoknya setuju. setiap tips gua, kalau lu udah trading, ternyata dengan 20 juta ini, hari ini cuan berapa, lu cut loss berapa di sini. Cuan berapa, lu cut loss berapa. Ini kan sizingnya mengecil. Ini mengecil, Ya, nanti ya, ya, ujung-ujungnya kan habis nih. Lu pegang cash. ya. Sekarang lu pegang cash. Nah, lu dengan cut loss 1 juta, ini cuan 1 juta, otomatis kan ini makin mengecil. Nah, nanti, Cashnya kita narik. iya kan, cashnya naik kan. Nah, otomatis, Hmm. nanti kalian tinggal tinggal tek tek gini, nanti ininya habis, ya lu dananya udah gede di sini, lu tinggal jual naik ke atas. Oh, Kalau lu iya, jual iya, di iya, tengah iya. semua itu kan beban pikiran, Iya. benar ya, itu kan beban pikiran banget. Ya, Itu kan sangat ya, beban ya, pikiran. ya. Lu bisa 1 bulan lu nggak trading, aduh termenung gitu kan,
apa gimana ya kan kalau Ya, ya, menghadapi ya. nah, tapi dengan cara ini selain lu punya loss berkurang, lu punya pengalaman trading ini makin bagus. Hmm. Iya, iya. Itu Itu saya menarik sih. ya, So- saya loss Itu bahkan jarang 72%, saya loss di 72% USKT. USKT. Bagaimana solusinya? Solusinya itu tadi. Yang pertama, lu ada dana nggak dengan sebesar yang lu di WSKT, ya kan? Lu di waskita, lu ada dana sebesar itu nggak? Kalau ada, lu di Porto B, lu cari emiten yang lagi sektoral lagi hot. Ketika dia naik, yang ini, yang misalnya dia udah naik nih di Porto B, dia udah naik, misalnya udah naik 30%, misalnya contohnya, misalnya 72% dari 10 juta, anggap 7 juta 200 deh lu hilang. Berarti, lu anggap ini naik 30% dengan modal yang sama, berarti kan lu udah con 3 juta. Lu con 3 juta, ini lu Ya, cut loss 3 juta. ya. Hmm. Beda Porto, beda Porto. Bedain portonya, lu jangan masukin Hmm. ke sini, karena lu setiap hari lu lewat kita, lu cut stres. Hmm. Avoiding Oke. lah ya, kita avoiding lah ya. Iya, Dengan cara avoiding tapi bikin mental kita lebih baik gitu ya, Bro yes, ya. yes. Kalau saya Dan Hmm. sekarang itu cut loss tidak ada perasaan lagi. Cut loss aja. Nah, gimana Mas, Taufik? pas gas ini cuma pengalaman pribadi ya. Jadi waktu dulu pun juga yang bikin kepikiran itu selain nggak mau cut loss, itu juga masuknya itu dengan posisi size-nya kegedean. Jadi Betul. bisa Hmm. average down terus. Jadi kayak wah duit di cash-nya makin habis, makin kepake di Ya. saham yang sama yang nggak naik-naik. Jadi kayak ibaratnya oke loss-nya sekian persen tuh just a percentage, tapi value potential loss-nya itu, floating loss-nya itu gede banget karena kita masuk ke Ya. gedean. Itu yang kayaknya bikin Mm-mm. Ngaruhnya bikin langsung kepikiran banget lah, bikin ngaruhnya stres lah langsung ke itu. Porto. Ngaruhnya Ya. langsung ke Iya, Porto ya. betul. Jadi Hmm. masuknya size-nya, nah ngomong tadi tentang size juga nih. Jadi kalau ngatur apa ya? Tadi kan untuk turun strateginya ada cash lebih dimainkan ke tektokan ke saham-saham yang berpotensial. Nah, Mm. Ya, supaya nggak stres, masuk Mm. size-nya itu berapa banyak ya kira-kira untuk ya ini mungkin ngarahnya ke MM juga ya, tapi karena yang bagi saya sendiri yang bikin stres itu selain sahamnya nggak naik, tapi juga size-nya kegedean di saham tersebut. Mm-mm. Saya anggap kita kegedean. punya Porto 100 juta deh, Bro. Mm-mm. Kira-kira Nah, MM yang terbaik kalau menurut Bro Hendy ini untuk satu emiten entry-nya gimana nih, Bro? Nah, kalau 100 juta, saya paling mentok 3 emiten. Paling mentok 3 emiten. 3 emiten, Mentok oke. 3 emiten. Kenapa? Karena Hmm. dengan lu punya 3 emiten, loss-nya kan lu akan terukur gitu loh. Mm-mm. Loss-nya lu Mm-mm. terukur, Mm-mm. tapi kalau cuan itu lu berasa. I see, Kalau I see. kalau lu 100 juta, lu punya 10 emiten, masing-masing 10 juta. Yang ini naik nih 100%, tuh dapat 20 juta. Ya kan? Tapi yang ini lagi minus 50%. Yang ngapain gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Habis itu Mm-mm. pertama lu ngapain kayak gitu. Kedua lu susah jaga. Meskipun Mm. ada trailing stop ya. Aku menghilangkan trailing stop ini. Itu lu susah jaga. Saya sendiri aja paling mentok 6 emiten gitu loh. Cuma punya 6 Ya, ya. porto. Jadi kenapa kenapa apa namanya kita punya 6 tapi kita jaga itu enak gitu loh. Lebih enak Hmm. daripada kita punya banyak emiten tapi kita nggak bisa jaga. Hmm. Ya, 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 ya. ya. Jadi kalau kalau 1 M berapa emiten itu beda lagi hitungannya. Nggak mungkin Ya, 3, ya. bisa 6, bisa 7, bisa 8. Karena sizingnya kan Mm-mm. udah berbeda, ya kan? Ya, Hmm. ya. Nah, gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau lu punya modal, anggap tadi kan 100 juta lumayan gede. Kita anggap kita kurangi separuh 50 juta. Lu berarti cuma butuh 2 emiten. Kalau Nah, oke, oke. 2 emiten. Jadi kita harus uji sabar. Kita nggak bisa melihat, Oke. oh di sana hore-hore, di sini hore-hore. Lu cut ini, lu pindah ke sana. Nggak boleh. Ya, ya, setuju, setuju itu. Biasanya Lu harus pengen sabar. nyarinya cepet gitu jalan. Itu jangan. Jadi kita harus punya satu mentality
Oke, sabar, punya saya ini bagus, ini masih disupport kok, tidak jebol kok, ya sudah saya hold aja. Nah, Nah, tapi kalau oke. ternyata dia cuan kan, dengan porsi 25 juta, lu cuan 10% itu 2,5 juta. Tapi kalau lu punya Oke. 5 emiten masing-masing 10 juta, anggap cuan 1%, 10% deh. Cuma cuan berapa? 10%, cuma 1 juta. Ya, cuma satu Ya kan? juta. Iya. Cuma 1 juta. Ya, Yang ya, lain benar. kalau tiba-tiba cut loss, nah, stres Mm-mm. pula. Udah nggak? Iya. Mm-mm, mm-mm. BTW, Vin, ini tadi ada banyak pertanyaan yang tadi gue baca dan Iya, masih iya. sama Banyak topiknya banget. Hmm. tentang cut Tentang loss. cut Jadi, loss. Iya. nah, menurut ini tadi mau gue simpulin. Jadi cut loss ini kayaknya ada tiga macam, Tes. Ada cut loss berdasarkan besarnya loss secara value rupiah. Kita mau Hmm. kayak rela hilang itu berapa rupiah. Yes, yes. Kemudian cut loss yang kedua, cut loss dari percentage, apakah kita menentukan cut loss itu dari percentage, persenan Ya. gitu, atau cut loss-nya dari ya mungkin kita ngomong trader ya, trader itu berarti kan technical analysis ya itu. Apakah cut loss-nya berdasarkan dari chart, dari whatever itu technical analysis-nya yang akan dipakai nanti. Itu yang dipakai yang mana ya gitu, dari value rupiah, atau dari percentage, atau dari chart pattern. Mungkin Kita nggak, satu lagi. Sorry bro, Apa lagi satu tuh? lagi. gimana? Apa lagi? Eh, ini agak penting nih. Tadi ada satu tambahan pertanyaan sekalian gitu. Cut loss itu kapan harus cut loss-nya? Pas closing atau pas running market? Nah, itu paling penting tuh. Biasanya tuh Oh iya banyak betul, tadi trader ada yang kayak bingung. gitu juga. Iya, soalnya kan kadang-kadang emiten tuh misalnya nih posisi di support gitu ya. Sekarang kan banyak tuh suka ngeprank gitu ya. Udah tahu di support harganya 1.000 gitu. Tiba-tiba emitennya tuh turun ke 960. Kan kita udah deg-degan ya. ARB gitu, udah deket-deket ARB. Nggak taunya pas closing market ditarik lagi, besoknya rally. Itu sering banget tuh, kayak gitu tuh. Ya. Bikin hammer kayak kemarin MMLP kan. MMLP kemarin kayak gitu tuh. Nah, itu gimana tuh caranya tuh sekalian tuh? Cut loss yang baik menurut Bro Hendy. Silakan. Kalau menurut saya, cut loss itu kita tidak bisa menentukan lu cut loss by rupiah, by value, by volume, ataupun by technical. Itu kembali ke kenyamanan kita masing-masing. Kalau saya lebih memilih pas di technical jebol saya cut. Tapi kapan cutnya? Kembali lagi kita pakai time frame berapa lama. Contoh, kita sebagai swing trader nih, contoh nih. Kita sebagai swing trader. Ya. Swing trader itu kan tidak bisa lihat harian, tidak bisa lihat menitan. Ya. Kita harus bisa melihat dari day by day gitu loh. Berarti Ya. kalau ketika dia jebol support, kita mesti melihat mendekati closing 5 menit atau 10 menit mendekati closing, kita lihat nih. Begitu juga sama dengan ketika kita mau averaging up. Banyak banget kayak tadi contoh BRPT. BRPT itu lucu. Ya. Kan dia 910 kan resist 900 910 kan resisten neckline dia. Ya. Ketika dia tadi ke 920 langsung dia tanya, Cohen itu boleh fresh up nggak? Cohen itu fix breakout nggak? Cohen ini. Ya. Kita hanya bisa menentukan itu breakout atau jebol pada saat closing. Ya. Closing kita bisa beli nggak? Betul. Bisa. Closing kita bisa beli nggak? Bisa. Ketika jam 14.49 sampai jam 15, itu kan ada 10 menit tuh untuk rentang pre-closing, persiapan dan sebagainya. Nah, kalau ternyata ini dia kamar jebol, gelap. nah, kalau ternyata dia Kamar jebol gelap. pada saat dia closing, lu tinggal haki aja berapa papan di bawah. Iya. Tapi kalau ternyata lu terlanjur nih intraday lu cut loss, lu mau buyback, lu haka aja beberapa tick di atas, itu pasti dapat. Betul. Ya. Tapi ada beberapa yang gue mau tunggu sampai harga fix closingnya bisa nggak? Gue bilang tergantung lu mau buy atau mau sell. Itu kan harga terakhirnya udah fix tuh. Iya, fix biasanya kalau udah harga closing. Harga fix itu di bid atau di offer. Kalau lu mau buy, tapi posisi harga fixnya di bid, itu lu susah dapat. Tapi bisa kemungkinan dapat kalau ada yang jual. Ya kan?
begitu juga dengan kalau misalnya harga fixnya itu di over, ternyata lu mau beli itu kan pasti dapat, tapi lu mau jual kan susah. Ya, ya, ya. Tes suaranya jauh nggak? Aman ya? Aman, aman. Bisa Aman sih, aman. aman, aman. Aman ya. Aman, Ya. aman. Nah, Hmm. jadi kalau menurut saya itu kembali lagi ke tipe trader kamu, tipe trading kamu tuh seperti apa? Apakah kamu suara? Apakah kamu adalah tipe yang short term, intraday, Mm, ya mm, kan, intraday, mm. atau yang swinger gitu loh. Tapi saya cenderung tunggu dekat closing. Oke. Kalau saya ya. Eh, oke. Bro, soalnya gini. Ini Hmm, experience ya, by experience ya. hmm, hmm, hmm. Eh, banyak banget emiten-emiten. Aku nggak tahu hari ini agro jebol nggak ya? Semoga nggak jebol. Enggak, Kemarin ngomongin agro enggak, soalnya, enggak Abang. jebol. Enggak jebol. Satu dua Shooting tiga star, lima kan? shooting star ya. Iya, Iya, 1235 kan? Nah, shooting satu kan. dua tiga Nah, lima. Iya. eh problemnya tuh gini, Bro. Biasanya kita udah bilang agro 1235 gitu, udah disupport gitu posisinya. Hmm, hmm, Ya hmm, kan? hmm, Nah, hmm, ketika lagi running market gitu ya. hmm, Itu nah ini pas kalau lagi nunggu closing nggak bisa kabur kalau parkirnya di ARB atau mungkin dia udah turun jauh banget dari ARB, mungkin 5% iya, gitu. iya. Nah, apakah sebenarnya cukup wise meskipun sebagai swing trader karena kan Bro Hendy kan dari kacamata swing trader ya. Itu cukup Hmm. wise untuk misalnya cut loss separuh dulu di intraday baru cut lossnya di closing atau emang bener-bener lebih baik menunggu closing nih, Bro. Kalau saya tetap menunggu closing. Jadi risk tersebut memang udah diukur yang apa kembali lagi berarti risknya bisa keukur jauh di bawah support ya. Betul, karena kita harus pair sampai support dan kita harus pair besok ada DCB. Hmm. Hmm, Kan I see, I biasanya see, I see. beberapa emiten kalau dia diguyur gitu biasanya besok kan ada DCB sebentar untuk tutup Iya, gap, iya. yang dia misalnya contoh besok tiba-tiba ARB lagi kan bisa aja besok dia Mm, open gap up, open mm. gap down tapi dia Ya, ya. closingnya ditarik terus dia bikin jarum Iya, gitu. ditarik. Iya, Ah, Ya. tapi iya biasa gitu. closingnya gini gitu loh, ya Iya, kan? Jadi Marubos ini Gravestone betul. Gravestone Doji. Iya, Ya, Gravestone Doji. nah itu kalau saya bilang, kalau saya tunggu closing. Tapi kalau kamu mau di intraday langsung cut, boleh. Tapi dengan satu Hmm. catatan, kalau dia balik ke support, lu berani buyback nggak? Hmm. Ya, Kebanyakan ya. Nah, orang tuh kalau nggak berani Fair, buyback. fair. 80 sampai ah 90% nggak berani buyback. Saya berani taruhan. ya 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 ya. Ah, orang kalau dia intraday dia cut loss, ataupun ternyata intraday kena trailing stop, ternyata di closing dia dikerek naik, lu berani express up nggak? Mhm. Ya ya ya. Nah, itu kan Itu yang biasanya menjadi memang PR, galau sih. itu memang Mm-mm. menjadi PR Mm-mm. trader kan. Why Iya, money galau sih management itu. is bangka. Jadi kenapa money management itu penting? Karena we know the risk gitu loh. Contoh, Hmm. kan Oke. beberapa sering yang ngomong, oh gua antri nih kok, tapi cuma dapat sendal terus dia terbang. Iya, Average kita up harus dong kalau iya trennya. berarti kan kita harus tunggu sampai resistnya itu break dan dia retest, Mm-mm. kita average up di sana dengan porsi sisa Average naik. up di sana. Setuju. Setuju. Nah, tapi kapan average up-nya? Ketika closing. Makanya beberapa emiten yang aku call di support, lu tunggu sampai closing. Kalau close di atas ini lu buy, gue bilang. Kayak contoh Hmm. Kino beberapa waktu lalu kan dia sempat closing, Kino, dia ya. dibawa ke Ya. 2.600-an, habis itu tiba-tiba naik ke 3.000 lagi. Gue bilang, kalau ini bisa Ya. close di atas 3.000 lu buy. Kemarin dikerek sampai 3.600. Ya, ya, sempat Berarti kan 3.600, berarti kan 3.700, berarti ya. kan itu sudah plus dong. Nah, pertanyaannya, Mm-mm. kenapa sudah naik? Kadang kan orang biarin lagi nanti Ko Hendy bilang itu akan naik. Lu jagalah trailing stop di support gitu loh. Kalau ternyata support Mm-mm. terdekat Mm-mm. dia jebol, udah cut aja. Itu namanya cut loss tapi profit. Trailing stop namanya. Hmm.
Iya, 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 iya. Gitu. Sekarang di Sukor udah ada trailing stop belum ya? Udah ada belum ya? Udah, Sukor yang trailing baru stop. udah ada, yang Udah baru ada Di udah ya? ada, apps yang baru. yang baru udah Tuh, ada, tuh yang baru udah ada. sekalian dong, kasih tahu dong kok. Kalau di Sukor udah ada trailing stop, jadi udah lebih Kalau tenang ya Bro Hendy ya. kalau Tapi nanti Sukor, mulai kalau mulai kapan? Bulan bulan Mei Mei, ya untuk bulan ini Mei. semuanya ya. Tapi aku dengar Iya. nanti April dibuka program apa gitu ya. Mau tanya si Desi deh. Hmm. Itu kayaknya ada program untuk yang Oh. mungkin yang mau ngetes atau apa gitu. Ah, Oke. I see, I see, Nah, I tapi see. yang versi finalnya itu pasti bulan Mei semuanya itu bisa pakai. Nah, dan di sana Ah, di fitur di trailing stop itu bagus banget. Jadi karena dia udah fleksibel kan mengikuti last price gitu loh. ya, mungkin 11 Jadi price benar. Iya. highest last price dia turun berapa poin, lu udah bisa stop profit. Jadi kalau yang Itu udah ARA dibanting ARB, itu kita aman ya. Paling kita cuma hilangnya 5% dari ARA gitu ya, kalau barang kita ARA dibanding ARB ya. sebenarnya ada satu fitur lagi itu diferensiasi. Itu kayak apa sih namanya? Spare berapa tick lagi ke bawah. Itu much better sih. Oh, oh, Kalau much ada better. beberapa sekuritas yang dia ada bisa spare beberapa tick lagi ke bawah, takut kalau misalnya dia diguyur, kan lu nggak sempat pasang bid gitu loh. Kadang sistemnya kan Ya, nggak ya, sempat biasa pasang, gitu. Mm-mm. nggak sempat pasang Mm-mm. kan. Lu bisa spare lagi. Nah, Mm-mm. kalau Sukor, saya percaya pasti kedepannya akan ada seperti itu. Cuman ya Mm-mm. pelan-pelan di vlog one by one. Yang penting trailing stopnya ada dulu Mm-mm. gitu kan. Ya, Nah, ya, kalau trailing stopnya ada dulu itu penting. tapi caranya bagaimana? Caranya ada dua. Pertama, lu pasang trailing stop berapa tick. Kemudian lu pasang advance order. Kalau di bawah tick ini, lu nanti cut gitu loh. Ya, ya. Nah, Jadi dua kali, trailing sama advance betul, order ya. betul. Itu pasti bisa. Mm-mm. 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 Hmm. I see, I see, I see. Menarik, menarik, menarik kalau gitu. Nah, eh oke. Ada satu lagi sih sebenarnya yang eh, ingin aku tanyakan gitu ke Bro Hendy. Ya, mungkin sebelum Hmm. nanti ada beberapa pertanyaan lagi dari ini. Hmm. Metode average up atau average dan average down. Kalau Hmm. mungkin tadi average up udah dijelasin secara sekilas ya, Hmm. breakout, apa dia breakout, uptrend, rally, retrace. Nah kita bisa average up di situ. Nah Hmm. tapi kan biasanya, tapi yang sulitnya adalah average down karena average down ini sangat berkorelasi dengan sizing portfolio kita. Balik lagi Hmm. kalau tadi punya uang 100 juta, Hmm. misalnya nih hari ini aku ngincer saham A, saham B, saham C, itu Hmm. kira-kira entry-nya di berapa, kemudian kalau mau average down-nya itu seperti apa gitu. Anggap Hmm. nggak tahu apakah mungkin Bro Hendy ada contoh kasus mungkin sebelumnya yang udah pernah dilakukan gitu. Hmm. Mungkin boleh Hmm. coba sharing nggak kalau dari sisi average down? Hmm. Begini, kalau untuk average down itu kalau saya maksimal itu sampai 50% porsi. Tidak boleh sampai Oke, 100% porsi untuk eh, apa namanya untuk emiten tersebut. Contoh, lu punya 100 juta tapi lu alokasikan dana untuk emiten A, B, C, D ternyata hanya 10 juta. Lu maksimal ya, masuk hanya boleh 5 juta. oke, Iya. Iya. Kenapa? Why? Karena sometimes bisa jadi dia itu kayak kayak yang Bro Kevin bilang tadi, bisa aja tiba-tiba market lagi jelek dia kerek turun tapi low volume. Lu bisa nampung di bawah ya, gitu. Lu ya, bisa ya, nampung di bawah tapi dengan catatan dia harus kerek naik ke atas. Closing di atas support yang mm-mm. jelas tadi. Ya, Nah, ya, kalau dia bikin bikin hammer hammer, lah ya, bikin hammer. dia bikin hammer kayak Mm-mm. gitu, itu kan berarti kan bagus ya. Uh, Ya, makanya makanya uh, selalu spare cash. Tidak boleh, lu nggak ada cash itu nggak boleh. hmm. Selalu harus ada cash karena tapi itu tergantung lu harus ada cash itu tergantung sizingnya ketika market lagi bullish apa lagi bearish. Ya, Kalau ternyata market lagi bullish lu sisa 10% cash itu pun tidak masalah. ya, ya, ya. Tapi kalau Iya, market iya. lagi sideways, market lagi bearish, ya lu setidaknya minimal sisain 50% cash. Kayak, kayak hari ini ya, lagi sideways ya.
1 Itu minggu kan terakhir. market kan acak banget. Nanti tiba-tiba digital bank naik, Iya, nanti tiba-tiba apa naik, iya, yang emiten-emiten yang lagi tidur tiba-tiba zombie bangun gitu kan. Nah, iya. Dewa tiba-tiba bangun. Iya. nah, jadi itu kembali lagi untuk sizing dan untuk average down itu kembali lagi kamu tuh tipe tradernya seperti apa. Kapan harus average down itu kamu tipe trader yang seperti apa. Kalau kamu adalah swing trader, tunggu closing. Ingat harus tunggu closing. Kalaupun ternyata kita kita scalper, dia kan otomatis kan berarti kan ke time frame yang kecil. Nah, itu tidak perlu Ya, tunggu closing. Kalau lu ya, swing ya. trader, valid itu tunggu closing. Nah, ini ada pertanyaan bro, kalau masalah untuk average down. Kira-kira martingale atau porsi piramida ya, martingale method gitu ya, itu masih relevan nggak sih sebenarnya untuk para swing trader kayak kita gini? Atau Kalau cukup tadi 50 aja udah gitu? kalau kalau saya sebenarnya lebih memilih piramida ke bawah. Tetap piramida ke bawah. Piramida ke bawah. Tapi sometimes aku nggak piramida ke bawah, aku piramida terbalik. Oh, Aku iya, balik iya. piramida. Average up berarti ya? Enggak, Average up ya down. berarti ya? Aku average down. Oh, average down. Aku Oke, oke, average down. oke. Tapi piramidanya kebalik. Nah, ini Oh, lucu. Jadi ketika kita yakin dengan satu saham, kita tinggal ya, pokoknya lu masuk aja porsi yang sesuai dengan porsi lu di harga ini gitu loh. ya, Sisanya lu tunggu di bawah. Kalaupun lu kan otomatis kan lu pasti spare nih 5% ataupun 3% loss-nya misalnya. ya, Ya kan? ya. Nah, lu kan misalnya di sini misalnya lu mau masuk 10 juta, lu tembak 7 juta boleh dulu. Boleh nggak? Boleh. Kalau lu bener-bener yakin. Kalau lu tidak yakin ataupun lu tiba-tiba ada rasa keraguan, lu masuk 1 juta, 2 juta. Berarti piramida kebalik. Kalau gua kadang Piramida kalau kebalik. market lagi bullish, gua piramida kebalik. Kalau market bener-bener lagi bullish. Jadi supaya kenapa? Supaya kita kadang orang bilang tidak ketinggalan kereta gitu loh. Ya, Berarti ketinggalan itu lebih momentum kayak ya. buat nambah posisi sih, nambah barang. Karena kan kita udah yakin ada di posisi situ, udah Yes, ngitung risknya. yes, Pas lagi turun, ya, ya udah ini ada spare dikit, gue nambah deh gitu mungkin iya, ya. iya. Ya. Begitu. Jadi money management itu kembali ke market lagi apa sih itu market gitu loh. Apakah lagi bullish, apakah lagi sideways atau lagi bearish. Itu masing-masing punya money management berbeda gitu. I see, I see, I see. Ah, Oke. Taufik, ada yang mau ditambahin? Ada yang mau ditanya lagi? Sebenarnya banyak banget sih yang mau gue tanyain karena Iya, kan juga banyak banget. ngomongin trading ini nggak Banyak ada banget. habisnya. Maksudnya Iya, maksudnya mau banyak dikasih banget. waktu aja pasti ada aja kita mau bahas discuss itu. Tapi ini juga udah 1 jam juga, jadi kita mungkin lebih baik kita adakan waktu lagi, kapan lah bulan depan, 2 minggu lagi kita bisa live lagi lah gitu untuk ngobrol-ngobrol lagi ya. mengenai Yang mau belajar topik-topik sama yang Bro lain. Hendy, mungkin Bro Hendy bisa kasih tahu yang mau ngobrol-ngobrol sama Bro Hendy via apa, Bro? Kalau mau kalau memang mau ngobrol ya DM aja. Kalau misalnya itu memang kapasitas saya untuk jawab, saya akan jawab. Sorry ya. Tapi kalau itu bukan kapasitas saya untuk jawab, mohon maaf. Jangan marah, jangan kira saya cuekin kalian karena ada beberapa pertanyaan kalian tuh sensitif. Jadi Iya. saya tuh nggak berani take the risk gitu loh. Iya, Kalau misalnya saya menjawab pertanyaan kalian tapi ujung-ujungnya merugikan kalian, itu berarti kan saya hanya memuaskan curiosity dari kalian tapi tidak menguntungkan kalian. Saya nggak mau gitu. Oke, thank you banget Ko Hendy. Ini sebelum selesai kita ada giveaway. Jadi teman-teman sebelum bubar langsung aja screenshot IG Live ini, post ke IG story teman-teman dan dapatkan kesempatan untuk 2 pemenang untuk dapat buku spesial dari Cuans. Kemudian tag join Cuans dan tag IG-nya Hedi.Santoso ada di
pin komen ini, lalu tulis caption semenarik mungkin. Kita akan pilih pemenangnya besok pagi dan kita akan sampaikan di story IG Live. Bro Hedi, thank you banget udah nemenin Thank you di banget, sini. Ini bro, Jumat malam. udah nemenin. Iya, terus Iya. kita nanti bisa ngobrol lagi Iya. di next periodnya untuk dengan topik yang lain. Oke, teman-teman, thank you semuanya yang udah hadir. Terima kasih Thank banyak. you semuanya. Have a good weekend. Bye-bye. Oke, bye-bye. Good night. Good night. Yuk.